ingin menihilkan two-state solutions karena ini dimajukan dengan tanpa menyebutkan Palestina bisa merdeka. Menihilkan upaya two-state solution, berarti proposal ini lebih berat untuk kepentingan dari Israel ya, Bu? Kurang lebih. Baik, lantas menurut Anda dengan proposal yang sudah disampaikan ada 20 poin dan Netanyahu juga menyampaikan ia setuju, tapi ada nada ancaman. Nah, bagaimana terkait dengan justru pernyataan yang disampaikan tersebut? Flotila akan memasuki zona beresiko tinggi mendekati Gaza untuk mematahkan blokade Israel. Konvoi kemanusiaan internasional yang sedang berlayar menuju Gaza dengan lebih dari 50 kapal dari 44 negara termasuk Indonesia. Baik, mulai mencapai saya bergeser menuju ke Pak Syahrul. Pak Syahrul, kalau tadi Bu Suzy bilang apa yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump ini ingin menihilkan two-state solution yang selama ini diupayakan oleh berbagai pihak termasuk Indonesia. Pandangan Komisi 1 sendiri, apakah memang 20 poin yang tercantum dalam proposal tersebut sama sekali tidak memikirkan terkait dengan Palestina sama sekali, hanya kepentingan Israel? Betul, ya betul sekali bahwasanya proposal Donald Trump ini tidak menampung apa yang menjadi pengakuan dari negara-negara baik Eropa dan ada 140 negara lebih yang mengakui kemerdekaan Palestina. Baik, sehingga itu tidak adil tentunya bagi Palestina. Hal yang paling penting itu adalah pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina, dan itu tidak ada di dalam proposal Donald Trump. Maka ini bahaya. Saya ingin meminta pemerintah Indonesia betul-betul hati-hati dalam menyetujui proposal Donald Trump, karena secara latar belakang dan historinya Amerika ini tidak pernah memikirkan Palestina, selalu berpihak kepada Israel. Harusnya proposal ini digodok dan disetujui bersama di PBB. Jangan keinginan Amerika, yang kita tahu bahwasanya Amerika itu adalah negara yang selalu mendukung Israel, maka tidak akan ada keadilan dalam perdamaian itu. Jadi justru yang dikedepankan adalah bagaimana melucuti senjata Hamas, sementara kemerdekaan itu tidak dibicarakan gitu. Baik, memang sepertinya ini hanya kepentingan Israel yang paling diutamakan dalam perjanjian tersebut. Nah, kalau kita breakdown lagi ya, Pak Syahrul, dalam 20 poin itu ada poin yang mengatakan bahwa Hamas memiliki tenggat waktu 72 jam untuk mengembalikan para sandera. Ini menurut Anda sendiri, poin-poin seperti hal ini merupakan poin-poin yang realistis atau justru sebenarnya ini akan memperkeruh situasi yang masih berlangsung di Gaza? Iya, betul. Saya sempat berkomunikasi dengan beberapa orang Palestina. Mereka mengatakan bahwasanya pemahaman proposal Donald Trump ini hati-hati, seolah-olah itu two-state solution, tetapi state-nya Palestina itu tidak pernah dibicarakan. Justru semuanya adalah kepentingan Israel begitu. Jadi saya pada kesempatan ini akan meminta juga kepada pemerintah Indonesia, karena sekarang nama pemerintah Indonesia, Pak Prabowo, pemerintah Indonesia dicaplok untuk menyetujui proposal Donald Trump gitu. Yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya adalah bahwasanya Indonesia tidak akan pernah mengakui Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Nah, sementara hal yang terpenting untuk pengakuan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat itu tidak pernah dibicarakan.
dan tidak ada permintaan kepada Israel dalam pengakuan itu. Yang justru yang selalu dipinta itu adalah Palestina untuk melakukan hal-hal yang diminta oleh Israel begitu. Baik. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya Pak Syahrul, menarik memang untuk kita bahas terkait dengan proposal yang diajukan oleh Donald Trump ini. Apalagi poin ke-9 juga mengatakan jika dalam prosesnya nanti Gaza akan diperintah di bawah pemerintahan transisi sementara dalam sebuah komunitas Palestina yang diketuai dan dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Nah, melihat poin ini, bagaimana pandangan Anda mewakili Komisi 1? Iya, sekali lagi karena memang sumbernya Amerika ya. Karena Amerika, dan kita tahu bahwasanya Amerika itu selama ini tidak pernah berpihak kepada Palestina dan justru selalu berpihak ke Israel, maka ya, tidak aneh kalau datangnya itu dari Amerika. Maka saya minta bahwasanya hati-hati kita dengan proposal Donald Trump. Secara historinya dia memang tidak pernah berpihak kepada Palestina. Nah, khawatirnya tidak ada kemerdekaan Palestina. Akhirnya hanya negara yang tidak memiliki kedaulatan, tidak ada tentara, tidak ada lapangan pesawat. Ya ini sama saja dengan tidak begitu. Jadi tujuan mereka tercapai, sandranya bisa dibebaskan, Hamas tidak ada lagi perlawanan ya terhadap Israel, Israelnya jadi aman, tidak ada yang menentangnya lagi di kawasan. Ya tujuannya Israel tercapai, tapi permintaannya Palestina tidak terwujud. Baik, nah jadi secara singkatnya mungkin Pak Syahrul, jika kita lihat inisiatif damai ini kan sudah bolak-balik ya diupayakan, diajukan, tetapi selalu dimentahkan, gencatan senjata juga sudah tidak terhitung berapa kali diupayakan, tetapi selalu dikhianati. Apakah dengan ada proposal ini Anda melihat ada peluang untuk terjadinya perdamaian atau perbaikan situasi di jalur Gaza, atau sebenarnya ini juga upaya yang kurang lebih akan sia-sia juga, akan dimentahkan lagi, akan dikhianati lagi? Ya, kalau lihat historinya, ya apapun kesepakatan yang dulu sempat disepakati antara Israel dengan Palestina yang saat itu diwakili oleh PLO, itu tidak pernah apa yang kewajiban yang diminta kepada Israel tidak pernah memenuhinya, ya. Jadi saya khawatir ini karena justru tidak ada tekanan kepada Israelnya. Justru Israel yang buat ancaman kepada kepada Hamas, kepada Palestina. Baik, nah kemudian Pak melihat proposal ini sendiri dan berkaca kepada bagaimana mekanisme yang berjalan di DPR ya Pak ya, apakah nantinya DPR sudah berencana mungkin akan bertemu dengan perwakilan pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri ataupun dari pihak pemerintah yang lainnya untuk menyampaikan mungkin masukan mewakili DPR tentang bagaimana menyikapi terkait dengan proposal yang diajukan oleh Donald Trump ini? Iya, nanti kita akan mengingatkan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam menyikapi proposal Donald Trump. Kita harusnya bersama dengan negara-negara lain yang sudah menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Itu yang paling penting bagi Palestina sesungguhnya. Jadi ini tidak pernah dibicarakan, ini tidak pernah ditindaklanjuti. Nah, sekarang Amerika sudah mengakui tidak kemerdekaan Palestina. Israel mengakui tidak kemerdekaan Palestina. Itu yang terpenting. Dan kita mendorong harusnya melobi negara-negara yang tadinya sudah memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina
bahkan negara-negara Eropa itu untuk mereka yang merumuskan apa kesepakatan yang harus dibuat antara kedua belah pihak. Yang tentu saja kesepakatan itu adalah kesepakatan yang adil tentunya bagi kedua belah pihak. Kalau kita lihat proposal Donald Trump ini justru tidak ada keadilan bagi Palestina. Yang ada adalah kepentingan Israel. Baik. Nah, kemudian Pak, kita lihat di pidato sidang PBB kemarin saat Netanyahu ingin menyampaikan pidatonya, banyak gerakan walkout, ratusan perwakilan dari berbagai negara walkout, dan kita lihat juga gelombang untuk mendukung kemerdekaan Palestina juga terus bergulir. Pertanyaan saya, dengan posisi yang ada saat ini meskipun tidak ada tekanan yang secara signifikan ya, secara real kita lihat terhadap Israel, tetapi apakah Anda melihat masih ada upaya mungkin yang bisa dilakukan khususnya dari Indonesia dalam langkah-langkah diplomasinya untuk bisa mendukung, merealisasikan dukungan terhadap Palestina? Ya, jadi ada keinginan yang kolektif dari banyak negara kemarin ya. Pertama yang sudah menyatakan dukungan kepada Palestina. Bahkan negara-negara Eropa yang selama ini memberikan dukungan dan dengan Israel, mereka memutuskan hubungannya. Negara-negara Eropa bahkan sampai mengatakan tidak boleh ada pesawat yang terbang dari negaranya membawa senjata ke Israel. Dan harusnya ini harus dikumpulkan pemikiran keinginan kolektif ini betul-betul menjadi sebuah kekuatan. Nah, itu tampak kemarin ketika Netanyahu berpidato, semuanya pada walkout. Nah, ini menunjukkan ada kekuatan yang bisa menyaingi kekuatan Amerika. Nah, ini harus dipelihara, harus betul-betul dikonsolidasi, sehingga ada ketakutan nanti Amerika sudah secara marwahnya turun, kemudian Israel memang diboikot oleh banyak negara, bahkan kemarin FIFA kita mendengar juga akan memboikot timnya Israel. Ini ancaman bagi mereka, ini yang harus diteruskan. Dan kalau mau negosiasinya dirumuskan oleh negara-negara ini. Dalam hal ini dengan forum PBB yang merumuskan. Kalau yang proposalnya adalah proposal Amerika, ya kita tidak akan sudah kita bisa pastikan bahwasanya Amerika tidak akan pernah adil dalam membuatkan nota-nota kesepakatannya gitu. Baik, terakhir singkat saja, apakah dengan dukungan yang semakin masif ini Anda optimis dalam jangka waktu dekat mungkin negara-negara yang juga memiliki posisi sebagai Dewan Keamanan PBB bisa mengambil inisiatif untuk melakukan itu, dan bagaimana Indonesia harus bersikap jika memang itu terjadi seperti yang Bapak harapkan? Iya, betul. Ini harus, kalau kita lihat perkembangan terakhir sampai kemarin pertemuan KTT tingkat tinggi di PBB itu, ini menunjukkan ada dukungan yang sangat besar yang memang harus diteruskan, ditindaklanjuti, dan ada kekhawatiran tentunya Israel harus selalu diboikot sehingga ini menjadi dia bisa menghitung bahwasanya kalau ini berlangsung ekonomi mereka akan hancur, Amerika juga begitu. Kalau kita lihat negara-negara seperti Cina, Rusia, ya sudah membuat Amerika itu semakin risau. Amerika seolah-olah dunia ini apa kata dia di bidang ekonomi, ternyata seperti India yang sudah berbalik arah, ya di hubungan dengan Cina, dengan Rusia bagus. Ini ada kekhawatiran bagi Amerika, dan tentu akan Amerika dan Israel ini merasa terasing begitu. Maka Indonesia jangan memberikan dukungan kepada pihak ini. Baik, dalam hal ini.
Baik, kita harapkan pemerintah bisa dalam waktu dekat ini secara bijak juga ya tentunya menyikapi terkait dengan proposal yang diajukan oleh Donald Trump dan menyatakan sikap secara tegas, dan kita akan nantikan terus bagaimana upaya perdamaian ini akan diwujudkan sambil kita terus dukung melalui segala upaya yang kita bisa lakukan. Terima kasih Bapak Syarul Aidi, anggota Komisi 1 DPR RI telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.